我没记错的话，是到底谁有这等本事？灵训的意思是城外夜市。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan cendekiawan Lan Yu, murid sekte logika miskin, yang yakin Kinmu tak bisa kabur karena banyak ahli sudah memasang jebakan. Lalu muncul gerombolan serangga dan ular merah besar beracun yang melesat mendekat. Lan Yu mengenali senior Qiu Yue dan Long Gionan, tapi memperingatkan Long Gionan ada yang aneh dan sebaiknya dihindari. Cahaya pedang memenuhi awan. Banci ingin tahu ahli pedang mana yang menghalangi Kinmu dan semua siap bergerak. Mereka melihat Adipati Yuanshan, sekte pedang kera, mengejar kapal. Ia mengaku peluru pedangnya dihancurkan Kinmu dan kapal logam itu tak bisa ditembus ribuan tusukan. Yue menilai kapal besi dari besi hitam, bahkan saat bentrok pedang es pemisah kebencian yang justru hancur. Mereka kaget kapal besi bisa terbang. Lan Yu mendadak panik karena Long Gionan ada di sana dan mengajak cepat pergi. Kinmu mengecek kapal. Ribuan lubang dari serangan Yuanshan membuat udara bocor, ditambah lubang besar di halauan akibat pedang es. Meski kapal besi hitam menahan tebasan, kebocoran membuatnya melambat. Kinmu butuh waktu untuk memperbaiki, tapi musuh tak memberi kesempatan. Untungnya mereka sudah dekat dasu. Hu Ling-er bilang kepala binatang perunggu di bawah kapal copot. Kinmu menyepelekan, tapi Hu Ling-er menegaskan, batu obat sudah habis, kapal mulai turun dan akan jatuh. Kapal mulai jatuh, jadi Kinmu menyuruh Ling-er membangunkan naga kilin. Dutian tersinggung dikira babi, tapi ternyata yang dipanggil naga kilin. Kinmu buru-buru mengemas barang ke karung Taotie dan sempat mencoba memasukkan Dutian, tapi mulut karung terlalu kecil. Dutian melarang Kinmu membongkar tubuhnya dan menyuruhnya menyalakan mulut Taotie dengan ki vital. Mulut karung Taotie langsung membesar hingga bisa menelan Dutian utuh. Kinmu lalu naik naga kilin bersama Hu Ling-er dan kabur, sementara kapal tenggelam dan jatuh. Hu Ling-er mengejek naga kilin yang gemuk. Di bawah, kapal harta karun menabrak gunung lalu meledak, menghancurkan hutan dan menimbulkan asap hitam besar. Kinmu menyuruh naga kilin lari lebih cepat. Ia berlari kencang tapi cepat kelelahan. Lalu puluhan cermin muncul mengelilingi mereka. Puluhan cermin bersudut 8 muncul dari puncak gunung dan mengepung mereka dari atas bawah. Cahaya pedang ditembakkan lalu dipantulkan antar cermin. Makin banyak hingga membentuk jaring serangan rapat. Dan masih ada lebih banyak cahaya pedang datang dari gunung. Kinmu sadar itu formasi pedang cermin yang memantulkan serangan agar tak terbuang. Saat ia menebas, pedang pelindung junior justru terpental. Ia menilai lawan jauh lebih kuat. Lalu naga kilin meraung seperti petir, menghancurkan cermin-cermin sehingga jaring pedang langsung lenyap. Dari gunung, seseorang terkejut menyebut naga kilin brutal, membuatnya marah dan menembakkan bola api. Lawan, manusia menyatu dengan pedang, lolos. Puncak gunung meledak. Tapi ia muncul lagi memakai cermin untuk menembakkan pilar cahaya pedang dan mengejar. Naga kilin berubah ke wujud raksasa lalu menghancurkan cahaya pedang dengan sapuan ekor. Pendekar pedang kaget, lalu naga kilin menyemburkan api hingga awan terbelah. Terdengar jeritan, nasib pendekar tak jelas. Hu Ling-er memuji naga kilin, tapi Kinmu tetap waspada. Pengejar terkuat adalah Long Gionan dan wanita dingin dari Istana Perpisahan Gairah Alam 7 Bintang, sementara yang lain hanya barisan depan untuk menguji mereka. Kinmu sadar, sebagai pemimpin sekte iblis surgawi, pasti ada pelindung tersembunyi. Begitu naga kilin ketahuan dan tak bisa dipangani Long Gionan, pihak yang lebih kuat pasti turun tangan. Kesempatan kabur lewat uji coba pun hilang. Untung pengawal sekte iblis surgawi sedang dikirim bantu bencana. Jadi Kinmu ngebut menuju dasu. Jaraknya kurang dari 1000 mil. Makin dekat makin aman. Kilin naga berlari makin cepat dan menempuh ratusan mil.
Qin Mu menyuruhnya mendarat di lembah bersalju yang sunyi. Kobaran apinya melelehkan salju dan menyingkap tumpukan kerangka. Dengan mata langit hijau, Qin Mu merasakan dendam pekat, tanda bekas medan perang. Jadi ia memilih berhenti di sana. Qin Mu memutuskan melawan para pengejar di tempat itu. Ia memicu ki vital hingga tulang-tulang membentuk 4 altar. Lalu menaruh 4 patung dewa iblis Dutian di atasnya, dan mulai melantunkan mantra Sekte Gunung Agung, pemindahan atau pengiriman. Dutian dari dalam karung mengejek, kalau Qin Mu memanggil tubuh aslinya, ia bisa membantai mereka semua. Qin Mu tetap merapal mantra, rune pada patung dewa iblis menyala, dan ia membangun jalur untuk menghubungi dewa iblis lain di Dutian. Tiba-tiba, seorang Taois tua muncul mengejek tindakannya dan maju membawa cambuk serta pedang. Qin Mu tetap memanggil iblis. Cahaya darah meledak, membentuk kilat atau jaring yang membakar lembah bersalju sampai batu meleleh jadi lava. Energi iblis dari dunia lain menghantam patung di altar. Patung pecah lalu membesar dengan aura mengerikan. Raja Iblis Dutian panik. Pemanggilan Dewa Iblis bencana kali ini jauh lebih dahsyat. Qin Mu makin paham bahasa iblis. Jadi pemanggilannya kini jauh lebih kuat dan tak ia tahan lagi. Melihat itu, Taois tua panik lalu mengayunkan cambuknya, menyuruh semua pergi. Taois tua mengayunkan cambuk ekor kuda. Helai rambutnya berubah jadi ribuan pedang tipis super tajam yang menebas energi iblis. Pemanggilan Qin Mu sempat tertahan, tapi Kilinaga meraung dan menghantam cambuk itu hingga aliran energi iblis kembali deras. Taois tua mengejek dan ingin menundukkan naga kilin jadi tunggangannya. Naga kilin murka lalu menembakkan api, tapi Taois memanggil dewa kura-kura raksasa dan menangkis serangan itu, membakar dinding lembah. Qin Mu tersadar, lawannya makhluk surgawi. Kilinaga menyerbu, tapi cambuk ekor kuda mencerat ke 4 kukunya. Taois tua mengejek. Qin Mu lalu membuka karung Taotie, melepaskan mekanisme Dewa Iblis dan Raja Iblis Dutian mengambil harta karun untuk membantu bertarung. Dutian sadar kalau ingin selamat dan lanjutkan rencana Dutian, ia harus mati-matian melawan Taois tua. Harta karun curian dari Istana Emas Roland sangat kuat, tapi Qin Mu tak sempat memanfaatkannya. Dutian ingin membunuh Qin Mu, tapi takut jebakan di patung aktif, jadi ia fokus menyingkirkan Taois tua. Taois menekan iblis di hatinya lalu menyerang. Dutian membalas dengan harta karun, terpental menghantam tebing lalu dihajar cambuk ular putih sampai terpaku di gunung. Dutian mengamuk, meledak keluar gunung lalu membesarkan pagoda 1000 panji untuk menekan Taois tua, tapi dipukul mudra sampai jatuh tak berdaya. Saat itu pemanggilan selesai, Dewa Iblis Xiongpi muncul dari patung, mengaum lalu mengejek Dutian habis-habisan. Xiongpi menginjak dan menuntut korban. Qin Mu menunjuk Taois tua, lalu Xiongpi menghantamnya sampai terpental. Saat Xiongpi mengejek, Taois tua menusuk jantungnya dari belakang dengan pedang harta karun. Namun Xiongpi tetap tenang karena tubuhnya tak mudah dilukai. Xiongpi mengira tubuh patungnya kebal, tapi pedang dari belakang memenggal kepalanya. Muncul cendekiawan berjubah hijau yang mengejek Taois Kuye dan menyapa Qin Mu dengan sopan. Kepala Xiongpi lalu kembali menempel sambil tersenyum. Qin Mu kesal karena hanya utusan yang datang. Lu Wenshu bilang gurunya punya urusan besar demi menyelamatkan dunia, bahkan siap membunuh kaisar meski dulu berjanji mundur. Lalu muncul biarawati Tao Qingyu dari istana Spirit Bloom memberi salam. Qin Mu mengejek soal memberi salam, tapi biarawati menegaskan etika dan mengakui statusnya. Qin Mu santai bertanya siapa lagi yang mau membunuhnya. Muncul Arhat di atas awan yang berkata datang untuk membunuh, sekalian mencerahkan atau menaklukkan Qin Mu. Datang orang baru bernama Luo Sanpo, utusan Cidayu, menantang Qin Mu dan mengaku datang untuk mengambil nyawa karena Hulinger menyinggung ketua sekte Qi. Hulinger bersembunyi, sementara Luo Sanpo menunjuk rubah itu dan mengajak membantai iblis Qin Mu. Kuye memuji majelis membantai iblis, lalu memprovokasi para ahli surga untuk menyerang Qin Mu. 5 ahli surga meluncurkan jurus terkuat ke lembah, memaksa Dewa Iblis Agung Xiongpi mengamuk dan meledakkan energinya. Qin Mu dan Hulinger bersembunyi di balik Kilinaga saat Xiongpi meledakkan energi, mengguncang lembah hingga batu runtuh.
5 ahli surga muntah darah dan tumbang, sementara Xiongpi kehabisan energi, tubuhnya hancur, mengejek Raja Iblis Dutian lalu pergi kembali ke dunianya. Ternyata Luo Sanpo dan lainnya masih hidup. Hulinger memanggil. Kinmu bilang tak apa-apa, lalu bangkit, mengangkat Raja Iblis Dutian yang terhimpit dan melemparkannya ke punggung Kilin Naga, memasukkan 3 altar ke karung, lalu menyuruh naga gemuk kabur. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 也变得如此，传姑命令，去大雷音宗。在他杀害秦天王、陆天王时，